Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ajus Mekar dari program studi akuntansi kelas AK 102. Di sini saya memiliki NIM dengan nomor 2503001010047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan ujian tengah semester saya pada mata kuliah ITC Literasi. Oke, sebelumnya di sini ada 3 poin penting, dan yang pertama itu kita akan membahas tentang literasi TIK dan masyarakat 5.0. Oke, di sini literasi TIK atau teknologi informasi komunikasi adalah kemampuan untuk menggunakan alat teknologi komunikasi dan jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi. Kemudian, sementara itu, masyarakat 5.0 adalah pengembangan masyarakat yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari, seperti untuk membantu atau mempermudah pekerjaannya. Nah, hubungan dari kedua hal tersebut antara literasi TIK dan masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat 5.0 sudah bisa menggunakan kemampuan literasi TIK di dalam kehidupannya sehari-hari untuk melakukan beberapa pekerjaan, untuk membantu masyarakat dalam memahami sesuatu, dan untuk mempermudah pekerjaannya dalam kegiatan sosial ataupun pekerjaan dalam kegiatan industri. Kemudian poin kedua itu adalah pembahasan tentang 5 peran pengguna TIK dalam konteks artificial intelligence atau AI. Di sini ada 5 peran penting. Yang pertama itu ada pengguna teknologi atau teknologi user, di mana ini adalah pengguna akhir atau end user yang memanfaatkan sistem artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada penyedia dan pengelola data atau data provider. AI ini belajar dari data, dan seringkali pengguna TIK ini atau pengguna AI ini menyediakan data yang diperlukan AI secara sadar dan tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung, sehingga AI ini mendapatkan data baru dan dapat mengelolanya. Kemudian peran yang ketiga adalah pengawasan etika dan keamanan, ethical gatekeeper, di mana pengguna teknologi informasi komunikasi ini juga bertindak sebagai penjaga etika untuk membuat lingkungan dalam pencarian AI itu tetap aman, tidak diskriminatif, sesuai norma yang berlaku, dan tidak membahayakan orang lain. Kemudian peran keempat itu adalah kolaborator dengan AI atau Human AI Collaboration, di mana pengguna tidak hanya memakai AI, tetapi juga dapat bekerja sama dengan AI untuk meningkatkan kualitas AI itu sendiri. Kemudian peran yang kelima ada inovator dan pengembangan ide atau inovator dan ideator, di mana pengguna TIK ini memberikan ide baru untuk dikembangkan dalam sistem AI. Karena inovasi dari sistem AI ini lahir dari kebutuhan pengguna, bukan hanya dari kreativitas programmer. Dan untuk saat ini, saya selaku mahasiswa, saya berperan sebagai pengguna terakhir end user, teknologi user, di mana saya menggunakan artificial intelligence ini untuk membantu saya dalam memahami mata perkuliahan saya, mencari sumber-sumber atau bacaan baru untuk sesuatu yang saya pelajari, mencari AI yang dapat membantu saya untuk mengembangkan skill saya, dan terkadang saya juga bertanya tentang masalah kehidupan, seperti tentang kesehatan, tips dan trik untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian poin ketiga itu adalah proses data mining,
Di dalam proses data mining ini terbagi 6 proses, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, kita akan membahas yang proses pertama, yaitu business understanding. Dalam langkah ini, tujuan bisnis ditetapkan, dan faktor penting yang dapat membantu tujuan bisnis juga ditentukan. Nah, contoh nyatanya itu misalnya ada sebuah toko online yang mengalami penurunan jumlah pelanggan aktif. Manajer ingin mengetahui pelanggan mana yang kemungkinan akan berhenti membeli dalam 30 hari ke depan, dan tujuan bisnisnya adalah menurunkan tingkat churn atau kehilangan pelanggan ketika pelanggan itu pergi dan tidak membeli lagi. Itu dinamakan dengan churn. Menurunkan tingkat churn pelanggan sebesar 20%, kemudian meningkatkan efektivitas promosi dengan hanya menargetkan pelanggan yang berisiko tinggi untuk tidak membeli lagi. Nah, kemudian proses yang kedua ada data understanding, di mana seluruh data akan dikumpulkan pada tahap ini menggunakan suatu tools, menggunakan suatu alat. Kemudian data didaftarkan berdasarkan sumber data, lokasi, cara memperoleh, dan jika ada dapat dikelompokkan juga sesuai dengan masalah yang ditemuinya. Kemudian data divisualisasikan dan diperiksa kelengkapannya. Contoh nyatanya itu tim data mengumpulkan data sebagai berikut. Misalnya ada riwayat transaksi 1 tahun terakhir, frekuensi belanja, nominal belanja, jumlah kunjungan ke aplikasi, komplain atau rating, dan jumlah produk atau jenis produk yang sering dibeli. Nah, setelah mendapatkan data tersebut, para tim data membuat visualisasi seperti grafik histogram, frekuensi belanja, scatter plot, nominal belanja versus kunjungan, missing value card untuk melihat data yang hilang. Dan setelah mereka memvisualisasikan data tersebut, mereka menemukan 8% data pembelian memiliki nilai kosong di kolom jumlah kunjungan. Kemudian ada 200 pelanggan yang tidak pernah login selama masih terdaftar login. Kemudian proses yang ketiga itu ada data preparation, di mana langkah ini melibatkan pemilihan data yang sesuai, pembersihan data, pembuatan atribut dari data, integrasi dari data yang diperoleh dari beberapa database. Nah, contohnya itu tim data melakukan pemilihan data dengan cara memilih hanya kolom yang relevan, warning flags, login terakhir, jumlah pembelian, total belanja, rating, dan lain-lain. Kemudian, tim juga melakukan pembersihan data, yaitu menghapus duplikasi pelanggan, mengisi nilai kosong misalnya dengan rata-rata atau nilai median, menghapus data yang tidak valid, misalnya ada nilai minus atau tanggal tidak logis. Kemudian, tim juga melakukan pembuatan atribut baru. Di dalam pembuatan atribut baru ini ada beberapa poin, yaitu ada poinnya yang pertama resensi, hari sejak terakhir membeli, frekuensi, jumlah terakhir transaksi dalam 3 bulan terakhir, monetary, total belanja, dan kategori favorit, kategori barang yang paling sering dibeli. Nah, dari poin-poin penting tersebut membuat data lebih informatif dan lebih mudah untuk dikelola di tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya, tahap keempat dalam proses data mining ini adalah modeling. Pemilihan teknik data mining seperti decision tree, membuat tes desain untuk mengevaluasi model yang dipilih, membangun model dari dataset, dan menilai model yang dibangun dengan para ahli untuk mendiskusikannya hanya dilakukan di proses ini, modeling. Contohnya, tim data ini memilih metode decision tree untuk memprediksi perkembangan pelanggan. Langkah-langkah yang dilakukannya adalah membagi dataset menjadi data training 80% dan data testing 20%,
melatih model decision tree berdasarkan atribut yang tadi, resensi, frekuensi, monetary rating, dan lain-lain. Kemudian mendesain beberapa variasi tes desain. Misalnya itu ada model dengan depth 5, model dengan depth 8, lalu tim itu membandingkan antara kedua model dan memilih model mana yang paling relevan dan paling cocok dengan masalah yang sedang diselesaikan. Nah, tahap kelima dari proses data mining ini ada evaluation atau tahap yang menentukan sejauh mana model yang dihasilkan memenuhi persyaratan bisnis. Evaluasi dapat dilakukan dengan menguji model di lingkungan nyata. Model ditinjau atau langkah harus diulang untuk setiap kesalahan. Model diuji dengan data pelanggan yang tidak dipakai saat training. Hasilnya dianalisis dengan akurasi 88%, precision 80%, recall 70%, dan confusion matrix. Tim juga mengevaluasi apakah hasil model sesuai dengan tujuan bisnis. Contoh evaluasinya, model mampu mengidentifikasi 70% pelanggan yang akan benar-benar churn. Dan dari perspektif bisnis, ini sudah cukup untuk kampanye retensi, usaha untuk menjaga agar pelanggan tetap loyal dan tidak berhenti, tidak churn. Jadi kalau misalnya model itu bisa mengidentifikasi 70% pelanggan yang akan churn, berarti ini sudah sesuai dengan tujuan bisnis yang sudah ditentukan. Nah, kemudian tahap ke-6 itu ada tahap deployment atau tahap untuk menentukan strategi. Strateginya itu digunakan untuk memantau, memeriksa, memelihara model data mining ini. Dan di tahap ini juga kita membuat laporan akhir dan peninjauan keseluruhan proses yang dilakukan untuk memeriksa kesalahan dan melihat apakah ada langkah yang harus diulang. Model diintegrasikan ke sistem CRM, toko online, sehingga jadi dari model yang sudah kita buat. Nah, model itu ada sistemnya di dalamnya. Jadi sistemnya itu mengirim alert atau alarm otomatis jika pelanggan terlihat berisiko tinggi ingin churn. Tim marketing fokus untuk mengirim voucher atau reminder kepada pelanggan yang berisiko tinggi tersebut. Langkah berikutnya dari proses yang ke-6 ini adalah memantau performa model setiap bulan atau berkala ya, karena setiap data ini pasti akan berubah setiap hari, jadi harus dicek berkala. Mengupdate model data bila data pelanggan berubah. Kemudian menjalankan retraining setiap 3 bulan agar prediksi tetap akurat. Oke, itu adalah penjelasan saya tentang jawaban saya di ujian tengah semester ini, ITC Literasi. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang bisa ditambahkan atau yang dikoreksi dari penjelasan saya, mohon diberitahu. Karena saya juga masih belajar dan saya juga masih harus memperbaiki yang sudah saya kerjakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.